Ya ada ukurannya lah, kita berapa kali dia harus diganti air segala macam. Nah baru lagi dijemur di ruangan ini. Ada pengatur suhunya, jadi suhu berapa gitu ya. Nah ini memang nggak bakalan tercampur sama binatang ayam atau segala. Jadi kita sudah siapkan apa namanya nampan-nampan seperti ini nih. Nah ini guys. Nah ini yang kita kelola kemarin nih. Memang saya belum dapat kesempatan buat nge-vlog langsung saat pengolahan, tapi ada videonya, insya Allah nanti kita upload ya. Kemarin istri sempat ngambil beberapa video gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di vlog kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keluarga yang selalu akur gitu ya, rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan jalan-jalan virtual gitu ya. Jalan-jalan virtual. Kalau di video sebelumnya kita itu sudah memperlihatkan bagaimana ada alat gitu ya yang digunakan sejak zaman dulu zaman kita masih kecil pun ya seperti itu cara mengelolanya, menggunakan alat yang namanya kilangan yang seperti yang sudah di-share di video sebelumnya gitu ya. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara pengolahan gitu ya kopi yang terkini gitu ya. Seperti ya mungkin teman-teman sebagian nggak tahu kalau bukan orang Sumatera gitu ya. Setelah COVID kemarin, COVID-19 itu permintaan kopi itu luar biasa meningkat gitu ya. Sehingga yang sebelumnya harganya itu 15.000, 17.000 ataupun 18.000, pokoknya dia di bawah 20.000 ya. Ketika selesai COVID itu permintaannya itu meningkat gitu ya. Harganya pun ya melambung tinggi dari harga 17, 18 menjadi 70, 80 kayak gitu ya. Sekarang itu berhenti di angka, memang sempat turun ya. Sekarang itu di angka 77, 78 lah gitu ya. Nah, maka itu yang mungkin kalau teman-teman kita jalan-jalan kemarin gitu ya, melihat itu bagaimana perekonomiannya meningkat begitu pesat lah gitu ya. Makanya mulianya di sini tuh kita itu suka malu sendiri kadang-kadang kalau ngobrol gitu ya sama petaninya gitu ya. Kalau mereka dapat kopi banyak itu mau ngapain gitu, ditanya-tanya gitu ya. Rata-rata jawabannya apa ya, semoga tahun ini bisa daftar lah. Mungkin teman-teman nggak tahu daftar apa gitu, ternyata apa, daftar haji gitu ya. Nah kalau kita lihat jalan-jalan juga banyak juga yang bikin rumah baru ataupun mobil pun, masya Allah kita berkah selalu. Nah setelah 2019 itu, setelah kejadian COVID itu, permintaan kopi itu tuh meningkat ya. Di Jawa pun kita lihat gitu bagaimana banyak sekali gitu ya warung-warung kopi gitu ya. Nah untuk teman-teman pecinta kopi, ikutin aja video ini ya. Nah ini teman-teman, ini adalah lokasi yang kita gunakan lah gitu ya, tempat pengolahan kopi. Nah kalau zaman kita masih kecil itu memang dia fokusnya kopi itu kopi robusta gitu ya. Tapi sekarang itu udah ada namanya kopi arabica dikelola di daerah sini tuh. Nah ini kita apa namanya, kopinya ngambil dari para petani gitu ya. Petani biasanya ngantar ke sini. Kalau sore-sore itu suka banyak lah yang ngantar gitu ya. Mereka itu jual merahnya gitu ya. Nah ini alat yang digunakan untuk mengolahnya, mesin gitu ya. Ini namanya hilar. Nah jadi kopinya dimasukkan ke sini yang masih merah. Nah ini masih ada sisa-sisa ini guys. Yang lagi merah-merahnya tuh yang memang betul-betul dari pohonnya gitu ya, dari kebunnya petani datang langsung jual. Jadi kita kalau arabica itu kita belinya itu masih merah langsung gitu ya. Mas dia itu bahkan belum pulang ke rumah dulu, mungkin dari kebun kopinya langsung ke kita gitu ya. Nah ini tempat pengolahannya di sini. Terus ada mesinnya gitu. Nah ini sengaja kita tutupin ya malam hari gitu ya. Nah ini langsung diputer, maka dia akan memisahkan gitu ya, memisahkan antara biji dengan kulitnya. Nah makanya dia lihat di bawah sana itu kulitnya semua langsung otomatis dia keluar dari sini sini nih. Tuh.
keluar semua dari sini, langsung kita buang ke bawah. Nah, adapun bijinya kita pisahkan, dia kan keluar dari sini. Biasanya kita sudah siapkan nampan-nampan seperti ini nih. Nah ini guys. Nah ini yang kita kelola kemarin nih. Memang saya belum dapat kesempatan buat nge-vlog langsung saat pengolahannya, tapi ada videonya, insya Allah nanti kita upload ya. Kemarin istri sempat ngambil beberapa video gitu ya. Nah ini guys, jadi dia sudah terpisahkan antara biji dengan kulitnya ini. Tuh, kulitnya udah nggak ada lagi, ini tinggal bijinya semua. Ini direndam, cara pengolahannya lah gitu ya. Dan ini cara pengolahan seperti ini termasuk permintaannya itu yang paling banyak. Kata mertua itu nggak bingung lah mau jualnya itu, orang pada nunggu gitu, pengen ke pengolahan yang seperti ini. Memang dia ada beberapa, ada natural, ada kalau ini kalau salah polus namanya teh. Nah, itu. Nah ini lumayan banyak ini. Ini hasil kemarin tuh. Jadi direndam dulu, memang ada rumus-rumusnya lah ya gitu ya, untuk mendapatkan zat keasaman seperti apa. Mungkin teman-teman pernah ngopi yang rasanya itu nggak pakai gula tapi ada asamnya. Wah ini asam banget, oh ini pas asamnya. Nah itu di sinilah menentukannya itu, di habis dari mesin ini dia direndamnya berapa hari. Nah kayak gitu, itu yang menentukan itu kalau saya tanya sama mertua itu. Nah dan memang kita kenapa pengelolaan seperti ini, kalau orang-orang udah tahu para pecinta kopi sejati lah gitu, apalagi yang di daerah ini termasuk langganan di kita. Kenapa? Karena memang sebagian itu ada yang jemurnya itu di aspal gitu ya. Kalau ini kita udah nggak di aspal lagi, memang nggak nyampur ditaruh di bawah lah gitu ya. Nah ini saya akan tunjukkan tempat penjemurannya pun. Nah ini luar biasa ya, ini tempat penjemurannya tuh. Memang kita udah menggunakan tenaga surya juga gitu, ada lampunya, ada pembuangan anginnya nanti gitu ya. Kita punya dua, ini satu, ini yang pertama dibikin itu. Sukses yang pertama, langsung bikin yang kedua. Nah ini lebih lengkap, ada ukurannya lah gitu ya, listriknya berapa kayak gitu ya. Nah itu tenaga suryanya yang atas. Oke guys, kita akan masuk ke dalam ya. Ini jam berapa sekarang deh? Jam 10:30. Kalau masuk ke sini tuh lumayan panas guys. Nah tuh, inilah. Nah ini yang tadi kan yang kita sudah rendam yang di luar tadi. Nah setelah direndam di sana beberapa waktu gitu ya, ada ukurannya lah gitu ya, berapa kali dia harus diganti air segala macam. Nah barulah kita jemur di ruangan ini. Ada pengatur suhunya, tadi di suhu berapa gitu ya. Nah ini memang nggak bakalan tercampur sama binatang, ayam atau segala macam gitu ya. Ini yang menyebabkan kalau teman-teman yang di Semendo itu mau berlangganan dengan mertua itu gitu ya, karena mereka tahu cara pengelolaannya itu bersih, aman insya Allah gitu ya, ataupun ada binatang-binatang lain tentunya. Nah ini guys, ini udah berapa hari lah gitu ya. Nah ini dijemur beberapa hari, ini udah mulai belum. Biasanya kalau udah kering itu dia goyangnya udah bunyi deh. Ini udah ada sedikit tapi belum banyak. Nah ini. Jadi ini dijemur beberapa hari, kurang tahu kita berapa harinya tepatnya gitu. Cuma beberapa hari lah, apakah 5 hari atau berapa gitu ya. Nah setelah kering nanti masuk lagi mesin, ada satu mesin lagi dia. Nanti kita tampakkan sebelum akhir ya. Nanti bersih sampai dia itu betul-betul udah hilang semua kulitnya itu. Kalau ini kan masih ada nih satu lapis nih kulit manisnya gitu ya. Nah kalau dia udah bersih nanti dimasukkan ke mesin yang satu lagi, dia itu udah siap disangrai gitu. Nah udah kayak gini dia. Kalau kayak gini udah disangrai, ini udah terpisah antara kulit manis dengan bijinya gitu ya. Nah disangrai. Kalau udah disangrai ya tinggal bikin jadi kopi gitu ya. Nah ini permintaan, termasuk permintaan yang paling banyak. Bahkan katanya itu mereka itu permintaan itu menunggu lah gitu ya. Ditanya terus udah ada stok belum? Udah ada sekian. Nah mereka langsung. Nah setelah dimasukin ke mesin nanti memang ada penyortiran lagi dia. Jadi sortirnya itu luar biasa. Semenjak dari dia dimasukkan ke mesin tadi direndam. Nah yang jelek-jelek itu biasanya otomatis itu naik ke atas ya. Nah itu langsung kita buangin semua gitu ya. Setelah itu ini dikeringkan semua, masukin ke mesin. Nanti di akhir disortir lagi setelah biji-bijinya kayak gini gitu ya. Nah setelah udah keluar bijinya, dipisah lagi antara biji dengan kulit manisnya.
kita sortir lagi, disortir sampai betul-betul yang sisa yang bagus kayak gitu ya. Nah setelah yang bagus itu yang akan kita jual itu ke ada lagi yang datang kayak gitu. Nah itu yang harganya itu luar biasa lah gitu ya. Makanya nggak heran kalau akhir-akhir ini ada yang bikin rumah, ada yang daftar haji, ada yang beli mobil. Makanya kalau jalan-jalan kita itu ngevlog kita jalan di jalan puter-puter dari sini banyak juga udah parkir depan rumahnya tuh mobil-mobil ini, masya Allah gitu ya. Pajero, Innova, Fortuner dan lain-lain gitu teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang dia ada beberapa macam lah ya. Cuman yang favorit itu paling banyak permintaan itu yang ini. Paling banyak permintaan ini ditunggu sama mereka gitu ya. Fulus, nah gitu. Ada juga yang ngolahnya itu nah seperti ini yang ada beda ya. Kan ini warnanya pun berbeda gitu ya. Kalau yang ini tadi teh kopi arabica ya. Nah jadi seperti ini kalau ini robusta. Nah, robusta mah yang biasa lah gitu ya. Nah ini juga udah dibersihkan, tinggal sekali lagi lah masuk mesin ya, bersih semua. Dan harganya pun ya jelas berbeda. Kalau yang ini mungkin di bawah 100 gitu ya. Kalau yang biasa ini, kalau yang dikelola seperti yang arabica ini di angka 100 dia harganya. Itu teman-teman. Oke, terakhir nanti kita akan perlihatkan bagaimana mesin pemisah antara kulit manis dengan bijinya. Jadi udah betul-betul bersih lah. Ya ada satu lagi mesinnya. Oke, kita jalan mesinnya. Memang dia rada beda. Cuman keluarnya itu bukan kotoran, kulit manisnya itu di sini kan tuh. Ya banyak banget tuh kan. Yang udah tinggi itu keluarnya di sini. Jadi kita kumpulkan di sini semua. Mesinnya ada di sana lumayan lah. Kita jalan sebentar ya. Oke. Ini nih mesinnya. Nah, ini mesin terakhirnya. Tuh. Bang, halo. Nah, ini mesin terakhirnya dimasukin ke sini. Tuh ini tempat masukinnya. Nanti keluarnya itu lewat sini deh ya. Tuh lewat sini keluar dan keluar dari sini itu udah bijinya semua gitu. Tinggal kita sortir memisahkan antara yang jelek dengan yang bagusnya, yang hitam-hitam dibuang. Boleh yuk. Nah, ini terakhirnya di sini gitu ya. Begitulah kira-kira teman-teman terkait bagaimana pengolahan kopi lah gitu ya. Nah nanti kita setelah video ini akan kita besoknya lah insya Allah kita upload juga video yang dibikin sama istri kemarin. Pengolahannya di sini nih kemarin. Nah di sini langsung menurut tua. Memang kemarin saya nggak ada di sini gitu ya pas pas lagi ngelolanya gitu ya. Kita perlihatkan nanti insya Allah. Ini lagi apa bang? Oh, ini Ahnab lagi, abang lagi apa? Lagi panen, lagi bersihin kopi gitu gitu. Nah dibersihin, diganti air nanti gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nontonnya. Kira-kira seperti itulah cara pengolahan kopi yang ada di Segamit, Semende ya, Sumatera Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dalam rezekinya. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara menonton videonya, subscribe dan juga share-nya gitu ya. Semoga Allah berkahi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.